Sampaikan ini tidak ujuk-ujuk ya, karena justru kami ini mengalami flying victim gitu loh, Mas Didit ya. Kalau kami tidak menyampaikan itu, bagaimana pertanggungjawaban kami sebagai seorang muslim atas ya penyelewengan iman ya, karena sekali lagi sebetulnya yang korban itu kami gitu loh, Mas Didit. Yang korban itu kami, ya kan. Sejak pengangkatan Yesus ya kurang lebih 1700-an tahun yang lalu lah kurang lebihnya sebagai Tuhan. Amanat agung ini kan begitu berjalan dengan luar biasa. Makanya sekali lagi dengan adanya daurah-daurah cara kristologi dan islamologi, apologetika, dogmatika, critical text, apapun lah namanya, sebetulnya itu ada hubungan kental dengan apa yang dikatakan oleh Bible. Jadikanlah semua bangsa muridku, hendaklah engkau menjadi saksiku mulai dari Yerusalem dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau kita mau melihat konteks ini ya, Abang Didit yang tampan, yang baik hati, seharusnya ini nggak tahu ya, apakah antum, apakah Anda menyadari atau tidak. Kalau saya dulu seperti Anda, saya tidak menyadari itu kebenaran. Padahal ini sebuah pelanggaran besar. Kami ini korban. Bagaimana pihak-pihak kami muslim dimurtadkan, dipengaruhi, dicuci otak supaya pindah imannya. Sehingga muncullah apa yang dikatakan tentang daurah, ya, tentang kajian-kajian kristologi, apologetika, dan lain sebagainya. Kalau Anda kan sudah mempelajari kami Islamologi. Nah, sekali lagi apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan ini tidak lepas dari apa yang telah kalian lakukan terhadap iman kami. Nah, ini sebetulnya terbalik. Kalian jangan ikut campur dengan iman kami, gitu loh, Mas Didit. Ya, tolong jelaskan kepada teman-teman yang lain. Ya, ini saya menggunakan bahasa yang halus karena Anda juga orangnya santun ya. Tapi kalau mau Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya. Nama saya Tina Asitorus. Hari ini kita akan membahas tentang Pak Agustan yang katanya itu adalah mantan pendeta menjadi ustadz, Bapak Ibu. Kenapa saya membahas Bapak ini? Karena saya melihat ini semuanya rekayasa, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang rekayasa, Bapak Ibu? Karena kalau dia seorang mantan pendeta, pastilah mengingat amanat agung. Tidak mungkin bisa lupa, Bapak Ibu. Sekalipun sudah lama tidak jadi pendeta lagi, itu pasti ingat. Jadi seorang pendeta itu pasti mengingat, pasti tahu tentang amanat agung, Bapak Ibu. Ya. Tidak bisa lupa dengan amanat agung. Kalau dia tidak tahu amanat agung, itu tidak pendeta. Ya. Jadi Bapak ini berbicara seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama itulah alasannya kenapa saya mengatakan ini rekayasa. Yang pertama itu dia tidak tahu amanat agung. Baru yang kedua itu Bapak ini seperti ini. Ngapain sih kalian mengusik agama kami? Ngapain sih ada amanat agung? Amanat agung ini pelanggaran, perlu dihapus. Wow. Kalau saudara seorang pendeta, Bapak Ibu, namanya seorang pendeta pasti tahu lah. Kalau seorang pendeta itu, Bapak Ibu, ini Alkitab suci ini berulang-ulang Bapak Ibu dibaca. Jangan sampai pendeta bosan membaca firman Tuhan. Ya. Ini harus berulang-ulang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu berulang-ulang dibaca. Pastilah dia tahu firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau dia tahu firman Tuhan, kan dia mendapat hidayah ini sekarang, mendapat hidayah menjadi muslim. Kalau dia udah tahu kebenaran bahwa agama muslim lah yang benar, pastilah dia akan tunjukkan kepada dunia. Ngapain takut dengan amanat agung gitu loh maksudnya. Ngapain takut? Tunjukkanlah kemualafanmu supaya orang-orang tertarik kepada Tuhanmu.
contohlah pengalaman saya Pak Agustan. Saya itu dulu adalah aliran Protestan. Di aliran Protestan ini tidak mengajarkan dengan perpuluhan, tidak mengajarkan dengan bahasa roh. Tetapi karena saya mengalami Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan atau mendapat hidayah kepada Tuhan, saya akan menantang orang-orang yang mengatakan ajaran perpuluhan atau ajaran bahasa roh itu sesat. Saya harus menantang itu. Saya harus memberitakan kebenaran firman Tuhan yang pernah saya alami. Saya harus mengatakan kepada dunia bahwa bahasa roh itu benar adanya, sekalipun tidak tertulis di Alkitab ini. Bahasa sekira berapa itu Bapak Ibu ya. Pastilah tahu Pak Agustan, karena dia kan pendeta karismatik, pastilah tahu bahasa itu sekira berapa itu ya. Pastilah saya akan beritakan itu bahwa itu nyata dan benar. Itulah kehadiran saya Bapak Ibu. Sebagai mendapat hidayah menjadi karismatik, saya harus beritakan ini. Jadi Bapak Agustan, karena sudah tahu, sudah bekasnya, sudah ex lah ya, ex Kristen ya kan, beritakanlah tentang Muslim. Kenapa Bapak bisa mendapat hidayah, itu saudara beritakan supaya orang-orang datang kepada Tuhan dan Tuhan saudara ya. Tidak menjelekkan agama Kristen gitu. Masa seorang mendapat hidayah, mendapat suatu hidayah lah namanya, mendapat kuasa Tuhan itu, tetapi menghina agama lain. Jadi saya beritahu kepada Pak Agustan, belum ada sejarahnya seorang pendeta khotbah atau berceramah di mimbar Bapak Ibu. Di mimbar itu menjelekkan agama lain, tidak ada. Malahan mendoakan mereka supaya amanat agung tercapai Bapak Ibu. Itulah tugas-tugas kami. Jadi sekalipun ada amanat agung, saudara nggak usah takut. Tunjukkan hidayah, kamu mendapat hidayah supaya orang tidak murtad. Baru Bapak ini membuat suatu video Bapak Ibu, bahwa Bapak ini dia di dalam gereja ya. Dia di dalam gereja, di dalam ruangan, Bapak ini seorang worship leader dan berkhotbah. Habis worship leader baru berkhotbah. Jadi Bapak ini, saya lihat gedungnya itu Bapak Ibu, belum pernah gedung seperti itu, seperti gereja saya dapati, belum pernah. Belum pernah sejarahnya semuanya laki-laki Bapak Ibu ya. Kalau ada acara kaum laki-laki ada Bapak Ibu ya. Kalau buat acara anak komsel kaum laki-laki, kaum perempuan ada. Tapi kalau gereja setiap hari Minggu itu belum ada sejarahnya, semua laki-laki Bapak Ibu ya. Jadi belum pernah sejarahnya seorang pendeta itu pakai ini Bapak Ibu. Saudara tahu ini apa ini Bapak Ibu? T-shirt. Ya, pasti pendeta pakai, ada wibawa pendeta Bapak Ibu. Seandainya pun orang luar negeri pakai t-shirt ini Bapak Ibu, pastilah pakai jas ya, supaya nampak wibawa seorang pendeta. Jadi saya melihat Pak Agustan ini tidak ada wibawa seorang pendeta. Seandainya contohnya lah seperti kami itu ya, ada menara doa puasa, komsel di rumah-rumah, ya wajar pakai ini Bapak Ibu ya, wajar ya kan. Itu pun seorang pendeta pasti pakai jas, sekalipun pakai ini ya. Jadi Pak Agustan, saya akan berdoa kepada Bapak supaya saudara benar-benar seorang pendeta ya, bukan pendeta asal-asalan ya, hanya di mulut saja. Tapi saya akan berdoa supaya Bapak menjadi saksinya mulai dari Yerusalem, Yudea sampai seluruh bumi Bapak Ibu ya, Samaria ya.
Jadi sampai di sini pembahasan saya. Semoga Pak Agustan mendapat hidayah benar-benar supaya mengakui Yesuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah yang bisa melawan Dajjal, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi saudara, Pak Agustan bertanya nih, belajar dong sungguh-sungguh tentang Muslim ya. Kenapa tidak Muhammad atau Allah saudara itu bisa melawan Dajjal ya? Itu aja saudara bisa kritisi dulu. Pasti saudara bisa murtad menjadi Kristen. Kenapa hanya Yesus sebagai manusia yang saudara anggap ya? Kalau kami itu Yesus adalah Tuhan. Jadi di agama sebelah ya, atau agama saudara kita ini Muslim, bahwa Yesus itu hanya sebagai nabi saja. Kalau seorang nabi saja, kenapa enggak Nabi Abraham ya melawan Dajjal, ya kan? Jadi saudara harus berpikir seperti ini dulu, Bapak Ibu. Kenapa Yesus bisa melawan Dajjal? Saudara rimang-rimangilah dulu seperti kata orang Batak. Pikir-pikirkan dulu itu, Pak Agustan. Kenapa bisa Yesus bisa melawan Dajjal? Berarti Yesus kami lebih berkuasa dari si Muhammad, dari Allah, dari seluruh nabi-nabi. Supaya saudara terbuka paradigma saudara. Itu aja kelebihannya. Kenapa Yesus yang sudah mati bisa bangkit, bisa datang lagi Bapak Ibu ke bumi ini untuk melawan Dajjal di akhir zaman. Itu tertulis Bapak Ibu. Itu tertulis di Al-Quran dan di Alkitab suci orang Kristen. Jadi ada dua Alkitab yang menuliskan itu, menubuatkan itu harus terjadi. Jadi saudara harus pikir-pikirkan itu dulu. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.